selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan, saudara ya, dengan penuh dengan pengharapan. Sebentar ya, biar hangat lagi dingin soalnya, saudara ya. Saudara, Nakba itu adalah sebuah ungkapan bagi orang Palestina, adalah pengusiran orang Palestina dari tanah mereka, saudara. Ya, ajaib ya. Padahal mereka nggak diusir, saudara ya. Mereka nggak diusir, karena mereka hanya menempati tanah yang bukan miliknya mereka. Ya, dan sebagian tanah itu tidak bersurat, sebagian besar. Karena zaman itu mereka senang naruh ya, datang-datang aja, tempat-tempat aja begitu. Lalu mereka ngaku-ngakunya, saya sudah ratusan tahun di sini, dia bilang begitu ya. Yesus itu orang Palestina. Yesus pokoknya ngapusi gitu, saudara ya. Saudara, ya, saya pernah cerita dulu ya, saudara ya. Nah, mungkin ceritanya nggak di sini, tapi di kelas ya. Dulu di Tegal ada teman baik saya, saudara ya. Ada teman baik saya, rumahnya depannya itu kompleks makanan. Lalu dipakai buat jualan makanan depannya, saudara. Tadinya dia itu nggak di situ, tapi geser 1 meter. Ya, entah kenapa dia geser ke depan garasinya persis, saudara. Sehingga kalau dia sudah buka, maka mobil nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Bayangin, saudara, ini benar-benar bikin gara-gara benar. Lalu diusir, saudara ya, diminta tolong geser. Padahal itu baru beberapa hari, saudara ya. Alasannya saya sudah bertahun-tahun di sini. Loh enggak, kita nggak ngusir kamu. Kamu geser supaya jangan di depan garasi. Di depan rumah nggak apa-apa, tapi jangan di depan garasi. Nggak mau, rezeki saya di sini. Ini orang pokoknya. Kamu geser semeter di depan rumah malah lebih terang. Tapi dia nggak mau. Intinya pokoknya kamu Cina. Saya ini buana, saya ini pribumi. Saya yang punya hak. Saudara, hati-hati, saudara. Bukan cuman ini, saudara ya. Kita pun seringkali begitu. Kita merasa punya hak. Ya, kita merasa punya hak, kita merasa kemilikan. Posesif. Posesif dalam apa, saudara? Dengan pelayanan kita. Hati-hati ya, saudara ya. Posesif dengan apa, saudara? Posesif dengan pekerjaan kita. Rasa memiliki betul, baik. Tetapi posesif artinya semua harus dalam kendali saya. Saudara, suatu ketika saya jadi kepala pabrik, saya jadi kepala cabang, kita punya pabrik. Ya, saudara ya. Lalu ada kepala gudang kita, saudara ya. Kepala gudang ini posesif sekali. Saya tidak tahu kenapa dia posesif. Saya sebagai kepala cabang, masuk gudangnya dia aja nggak boleh, saudara. Saya kaget. Kenapa nggak boleh masuk? Ya nggak boleh begini. Alasannya banyak. Ya bilang sama ini dulu, loh. Sebentar, saya ini kepala cabang loh. Saya bilang, saya kan nggak boleh masuk lah gimana? Dari mana saya tahu kamu kerja bener apa enggak? Saya ngomong begitu ya. Pokoknya kemilikan banget, saudara ya. Akhirnya saya ke Jakarta kantor pusat. Ini gimana nih, kita mau masuk, kita mau kontrol, nggak boleh masuk lah gimana, saya kepala cabangnya. Terus ini telepon, saya diizinkan masuk, tapi ditungguin, saudara. Ditungguin ya, dan habis ditungguin ya, mungkin karena dikira saya mau nyuri, saudara ya, nggak masalah, ditungguin. Habis ditungguin saya diusir, saudara. Udah Pak, sudah lihat ya, sudah ya, saya mau keluar, saya tidak perlu. Saya kaget sekali, saudara ya. Saya bilang, Pak, kalau ada barang hilang, saya tanggung jawab. Jadi seharusnya saya yang curiga sama Bapak kalau ada barang hilang. Bukan Bapak yang curiga sama saya bilang begitu ya. Tapi ini kebalik. Tetapi dasar dari semua itu, saudara ya, adalah posesif. Kalaupun orang ini jujur, pasti kemilikannya tinggi sekali, sehingga dia merasa bahwa itu adalah kerajaannya. Ya, ini bukan masalah membangun kerajaan, bukan kerajaan apa lagi, enggak. Tetapi rasa kemilikan, bukan kepemilikan. Rasa memiliki itu baik, saudara. Tetapi
kemilikan itu tidak baik, posesif, ya. Itu menunjukkan bahwa kita belum dewasa di dalam melayani Tuhan. Ketika kamu melayani Tuhan, ya, merasa memiliki itu bagus. Tapi kemilikan, oh ini saya, kamu jangan ganggu, kamu tidak boleh masuk. Itu tidak boleh. Bahkan akhirnya apa saudara? Akhirnya kita membuat ini daerah saya, jangan ganggu, kamu tidak perlu tahu, kamu tidak boleh tahu. Itu sangat bahaya saudara dalam melayani bersama-sama. Karena ini adalah melayani, ya saudara ya, melayani. Jangankan melayani saudara, jabatan saya pun, ya saya berapa kali ya saudara ya, suatu ketika saya jadi kepala cabang saudara ya, orang menginginkan jabatan saya. Lalu saya bilang, kamu nggak apa-apa, kamu bilang, saya kan hanya ditugaskan. Terus saya bilang, bukan apa nggak salah nunjuk saya. Setelah saya tahu kondisinya ya, ternyata ada intrik yang luar biasa, saya dipasang buat berintrik saudara ya. Pak, nggak salah nunjuk saya jadi kepala cabang di situ, harusnya orang itu. Perusahaan punya pertimbangan lain. Oke, saya tidak mau mencampur di urusan intriknya, tetapi saya tidak akan kemilikan ya kalau ada sampai sesuatu. Serius saudara ya, bahkan di dalam pekerjaan pun ya, saya sering dipindah ya, waktu pindah begitu. Karena saya tidak kemilikan, tetapi saya merasa memiliki saudara. Sehingga waktu dipindah kerja itu, saya tetap semangat. Kalau orang kemilikan begitu dipindah, down, saudara. Dia down. Begitu dia posisinya diganti, dia down. Anda itu nggak? Begitu Anda, kamu sekarang nanti tugas dari Riau pindah misalnya ke Medan, atau dari Jakarta pindah ke Surabaya, Anda down. Wah, itu berarti Anda kemilikan, saudara. Oh, tapi kalau masalahnya keluarga, Pak, begini, Pak, begitu, Pak. Kalau kamu masih kerja, kamu harus ikut perintah atasan, saudara. Ya, serius, saudara. Perusahaan akan sangat pusing sekali. Ini pindah kota. Jangankan pindah kota, pindah departemen, loh, saudara. Ya, kamu dari gudang tak pindah ya, di sini ya. Dari gudang tak pindah ke marketing, apa ini. Waduh, ini intrik. Wah, ini intrik. Waduh, ini saya mau disingkirkan nih. Itu tanda kamu kemilikan. Bahkan kalau iya pun kamu disingkirkan, dia itu bosmu, saudara. Lakukan dengan senang hati, lakukan dengan sukacita. Karena rezekimu itu bukan dari dia, tapi dari Tuhan. Jangan kemilikan, saudara ya. Satu, kemarin kita belajar ya, gimana Hagar itu diusir, saudara ya. Kedua, ya, mengapa harus diusir Hagar itu, saudara? Dan kalau Anda lihat di ayat terakhirnya, Abraham masih tinggal di daerah orang Filistin itu. Orang Palestina bukan. Filistin orang udah mati semua, udah gak ada semua. Ya, di zaman tahun 500 sebelum Masehi sudah mati semua. Tetapi, saudara lihat, kemudian Abraham dan keturunannya menjadi pemilik daerah itu, saudara. Ya, dia menjadi pemilik dari daerah itu. Dan kemudian terjadi lagi, saudara ya, tahun 1948. Bukan Israel loh yang mengusir loh, saudara. Tapi PBB yang mengusir. Diberi tempat. Dan itu semua ada pembagiannya. Orang yang dari West Bank diusir juga, yang dari Gaza juga dipindah ke sana. Jadi sama-sama, yang tadi yang nggak di situ pindahin semua, saudara. Supaya masing-masing, siapa yang mau ikut Israel, kamu tinggal di sini. Siapa yang mau ikut Syria, kamu tinggal di sana. Yang mau ikut Jordania, kamu di sana. Yang mau ikut Gaza, kamu tinggal di Mesir, kamu tinggal di sana. Itu begitu sebetulnya ceritanya ya. Tapi kan dibolak-balik ya, itu biasa roh dusta. Kemarin saya sudah belajar tentang roh dusta ya. Belajar roh dusta. Tapi hari ini kita belajar kemilikan. Orang itu kalau sudah kemilikan, saudara ya, aduh ngeri, saudara ya. Menang-menangan, saudara. Ada ya, pindah departemen, katanya intrik politik tadi ya, cerita. Wah, enggak, jangan berpikir begitu. Saya mah dipindah tenang-tenang aja. Saya begitu dipindah, kamu pindah ke sana ya. Ya, nggak apa-apa.
Saya cuma mikirnya satu, kalau kantor ruangannya di mana, tempatnya di mana, saudara ya. Sebab kadang-kadang jauh dari rumah. Pak, jauh dari rumah, Pak. Kenapa Pak jauh dari rumah? Nanti kamu ada tambahan gaji. Oh ya, haleluya, Pak. Ada tambahan uang transport. Ya, wis, nggak apa-apa, Pak. Masalahnya kalau nggak dapat apa-apa, ya kita bilang, Pak, masalahnya tambah jauh, Pak. Tekor Pak gajinya. Nah, itu Anda protes, ngomong, jangan nggak ngomong. Kalau Anda dipindah kerja, gajinya sama, Pak, tambah jauh, Anda perlu protes, udah ngomong. Boleh. Oh, itu wajar, saudara ya. Anda minta tambahan transport. Mulai. Itu hakmu, saudara. Kalau nggak ditambah gimana? Ya kalau kamu nggak suka, ya kamu keluar. Jangan kamu bikin ribut di situ. Lihat, saudara, mentalitas yang ketiga, mentalitas bikin ribut. Mentalitas bikin ribut itu, saudara ya. Kamu kalau nggak suka dengan perusahaan, kamu senangnya tarung di situ. Jangan, saudara. Kalau kamu nggak suka, kamu kerjakan dengan baik, stop. Cari kerjaan dulu, baru keluar. Jangan pernah kencingi periuk nasimu, saudara. Serius, itu adalah mentalitas orang-orang yang belum akil balik, kekanak-kanakan. Ya, kekanak-kanakan. Mental budak, mental orang terjajah. Ya, kalau nggak suka, kamu bilang baik-baik. Jangan boikot, saudara. Serius, saudara. Mentalmu nanti baik nanti. Oh, tak boikot nanti. Oh, saya nggak pernah boikot orang, saudara ya. Serius. Saya tidak pernah boikot perusahaan, walaupun saya dikhianati sama perusahaan itu, saya tidak pernah boikot perusahaan itu, saudara. Selama saya kerja, sehingga atasan saya semua tetap baik dengan saya. Ya, karena dia tahu saya tidak akan boikot. Dia boikot saya pernah diboikot, saudara. Saya kerja sama orang, terus udah ini, ya saya udah pergi baik-baik, saya pindah. Lalu saya diboikot sama dia, saudara. Saya dibikin umur yang tidak baik, ya, saudara ya. Itu saya pernah, itu pun tidak saya balas. Ya, itu pun tidak saya balas. Akhirnya perusahaannya dia tutup, saudara ya. Ya Tuhan adil. Anda tidak usah membalas, jangan takut, karena rezekimu bukan dari dia. Ingat, kita diboikot berapa kali, ya, dari ceker babi, kapal oleng, siapa lagi itu ya, gerombolannya, dan lain-lain, kita diboikot, kita jelek-jelekin. Apakah kita takut, apakah kita tambah habis? Enggak, saudara. Yang penting kita lurus terus, maju terus. Apakah kita pernah boikot orang? Enggak juga. Orang jelek-jelekin kita juga nggak balas. Nah, baru saya cerita, ya kan? Baru saya ngomong kan, untuk mengingatkan kamu, ingat tuh, orang ini bikin masalah sama kita, ingat tuh, orang ini bikin masalah sama kita. Apakah kita hancur? Enggak. Mereka yang hancur. Karena rezeki kita itu dari surga, bukan dari sesama kita, saudara. Jadi kalau kamu ada nggak suka di dalam perusahaanmu, ya, kamu jangan boikot. Kalau kamu boikot, namanya kamu milikan. Itulah posesif, saudara. Milikan. Kalau kamu nggak suka di perusahaan itu, ya tetap bekerja dengan baik. Jangan malas-malasan juga, nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Sampai hari terakhir kamu kerja, lakukan dengan tanggung jawab. Serius, saudara. Itu akan melatih mental, akan melatih moralmu, saudara. Akan melatih apa, saudara? Attitude-mu. Dan kamu akan sukses. Kamu akan sukses. Ya, seberapapun jatuhnya kamu akan mudah bangun. Karena kamu sudah terbiasa berikan yang terbaik dari hidupmu, saudara. Di tengah tekanan, di tengah kamu nggak suka. Bisa nggak tuh begitu? Di tengah kamu tidak suka pun kamu bisa melakukan yang terbaik. Itu namanya korban. Kamu belum disuruh ngorbanin Ishak. Kamu belum disuruh ngorbanin anakmu, loh, saudara. Kamu disuruh mengorbankan perasaanmu. Korban perasaan, nggak ada korban fisiknya, nggak ada. Kamu nggak rugi apa-apa. Cuma harga dirimu saja yang rugi. Iya. Dan itu sebenarnya Tuhan ajarkan pada kita, jujur nggak cukup. Jujur nggak cukup, saudara. Para pengurus, ya, jujur nggak cukup. Tapi kamu nggak jujur, hancur, saudara. Kamu tidak jujur, hancur.
ya kan? Kalau kita tidak punya masalah dengan kejujuran, makanya para pengurus jangan suka ribut, karena semua pengurus di tempat kita itu jujur, saudara. Jangan saling mencurigai, karena semua pengurus di tempat kita itu jujur. Serius, jujur, saudara. Mungkin dia punya cara kerja begitu yang kamu tidak biasa pahami, kamu punya cara kerja begini. Ya, pelan-pelan disinkronkan. Jujur itu tidak cukup. Kamu perlu juga rendah hati, saudara. Di kita itu nggak ada masalah kejujuran, karena semua pengurus kita orang mampu, saudara, punya uang. Masalahnya di tempat kita adalah apa, saudara? Harga dirinya mahal banget. Para pengurusnya masih dicicil. Para pengurusnya masih dicicil harga dirinya. Itu repotnya kita. Ya. Tapi kan saya sudah bilang, ini kita 5 tahun, kita belajar. Saya selalu mengingatkan. Tak ingatkan terus, ya. Nanti begitu saya berapa bulan nggak cerita lagi masalah harga diri dicicil, nanti mulai lagi sudah tabrak-tabrakan. Oh, ya kan, merasa hebat-hebatan. Ya, makanya kubrak-kubrak pun mungkin ya Jibril nyuruh saya berhenti, saudara ya. Ya, sehabis kamu nangkap bola panas nggak siap. Sudah, kita bikin yang sejuk-sejuk aja nanti tahun depan ya. 1 Januari kita mulai yang sejuk-sejuk saja. Berapologetika saja ya, saudara ya. Belum siap kalian menerima bola panas. Padahal kalau kalian siap ya, cepat sekali, saudara ya. Terakhir ya, tadi kemarin jujur, tapi kita nggak punya masalah dengan kejujuran pengurus ya. Tapi saya lagi ceritakan kita semua kejujuran, berkata jujur, ngomong terus terang ya, itu penting, termasuk ngomong terus terang ya. Baik-baik sudah ingat yang kemarin ya. Kemudian kemilikan posesif, jangan posesif, saudara ya. Jangan kemilikan. Belajar seperti Abraham, sudah dikasih Ishak, dia ikhlaskan. Jangan kayak orang-orang Palestina Nakba, dia ngomongnya saya diusir, padahal itu sama-sama yang dari Gaza pun, orang Yahudi yang dari Gaza pun pergi, orang-orang dari Israel pun pergi, ya kan? Orang-orang Arab yang juga dari tanah Israel yang nggak suka gabung sama saya pergi ke Gaza atau pergi ke West Bank atau pergi Syria, sama orang Yahudi pun pergi. Ya, dari tanah-tanah itu sama sebetulnya, cuma dasar orang kepilikan ya tadi. Contohnya ya, orang lagi jualan di depan rumah disuruh geser aja nggak mau, bawa sarah, saudara, untuk bawa ras ya, bawa ras, saudara ya. Ya, tempat kerendahan hati, saudara, itu penting. Nanti kamu akan bersuka cita, saudara, karena ketika hargamu masih mahal, ketika kamu masih mahal, hargamu belum dicicil, belum lunasi bayar, kamu akan repot, saudara. Hidupmu akan banyak sekali masalah, ya. Akan banyak sekali masalah, saudara, kalau hidupmu tidak ada kerendahan hati, ya. Saudara, saya orang yang kalau kerja pasti jadi, saudara. Karena saya dari kecil kerja pasti jadi. Saya dari SD kelas 6 sudah bayar sekolah sendiri. Sampai hari ini saya kuliah dokter 2 kali, saya bayar sekolah sendiri, saudara. Nggak pernah saya minta orang lain. Ya, nggak pernah. Nggak pernah utang. Saya jalani sendiri semua. Dari SD kelas 6 sampai saya dokter 2 kali, saudara ya. Betapa sombongnya saya, ya. Nggak pernah gagal, saudara ya. Kalau saya tetap niatnya pasti berhasil. Suatu hari, ya saudara ya, suatu hari saya menunjukkan ya ketidaktergantungan saya. Jadi saya tidak akan izinkan orang menghina saya. Sampai suatu hari saya sadar, itulah yang membuat saya tidak pernah bisa sampai tembus. Itu sudah mendekati puncak, pasti saya turun. Begitu dekat puncak, saya turun lagi. Karena apa, saudara? Karena kesombongan. Ya. Kalau kamu masih ada, kalau kamu tidak siap, ya,
dengan kata harga diri. Kamu masih dikit-dikit, oh ini harga diri, oh ini prinsip. Kamu tidak akan sampai puncak. Percaya saya. Ya, belajar seperti Yesus, belajar seperti Abraham, saudara. Belajar seperti para nabi yang mereka mengerti bukan mereka tahu bahwa sudah dapat ramalannya begitu, bukan, tapi mereka mengerti bahwa Tuhan yang memberikan kita berkat ketika kita merendahkan diri, saudara. Tuhan memberikan berkat ketika kita merendahkan diri kita, ya, ketika harganya kita lunas dibayar. Serius, praktek, ya, praktek, saudara, jangan nggak praktek. Rugi kamu kalau nggak praktek, ya. Tuhan Yesus memberkati.